Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang disusun oleh Putri Rizka Ramadhani dan M. Khairun Nasir. Etika bisnis merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan ajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Tujuan etika dalam berbisnis. Dari adanya etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin, serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu ataupun perusahaan. Etika bisnis juga menjadi nilai plus atau keuntungan tersendiri bagi sebuah perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun menengah. Adapun fungsi etika bisnis diantaranya adalah dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadinya friksi atau perpecahan, baik dari internal perusahaan itu sendiri maupun eksternal. Fungsi lainnya dari etika bisnis yakni untuk membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang atau berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing. Teori etika bisnis. Utilitarianisme mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Teori utilitarianisme sebagai teori etika kegunaan suatu tindakan ekonomis sesuai sekali dengan prinsip-prinsip ekonomis. Deontologi merupakan teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar bagi baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Teori hak merupakan pendekatan relatif banyak dipakai mengevaluasi baik buruknya atau perbuatan atau perilaku seseorang atau sekelompok orang. Teori keutamaan didefinisikan sebagai penggambaran watak mengenai perilaku seseorang dan kemungkinannya bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan merupakan suatu keutamaan seseorang sehingga bermodal hal tersebut seseorang mampu mengambil keputusan tepat dalam berbagai kondisi. Relativisme selalu dalam kondisi perilaku normal, maka pada dasarnya setiap orang cenderung bersedia berperilaku utama atau baik. Mereka yakin bahwa adat istiadat, agama atau kepercayaan yang dianutnya dari daerah di mana ia dibesarkan diyakini merupakan adat istiadat terbaik dibandingkan lain-lainnya. Ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan bisnis, yaitu yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Ketiga, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.